dewasa ini, gereja dipanggil untuk memenuhi kebutuhan umat secara holistik, baik dalam aspek rohani maupun jasmani. Kesadaran mendalam akan panggilan dan perutusan Yesus ini dalam konteks kemiskinan, penderitaan, dan kebutuhan umat yang integral menjadi penggerak fokus refleksi dalam sidang pastoral postnatal gereja partikular Keuskupan Ruteng. Tema ini merupakan bagian integral dan rencana strategis Sinode 3 tahap 2 2021-2025 yang terintegritas dengan moto Omnia in Caritate, yaitu diakonia transformatif. Gereja ingin memperjuangkan kemajuan ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum. Kesejahteraan ini tidak hanya tampak dalam ketercukupan material, tetapi juga berkembangnya pribadi manusia dan kelompok secara utuh dalam kondisi sosial yang kondusif. Saya Romo Agustinus Iwanti, Romo Gusti, Pastor Proki Santo Yosef Kiso. Baru kurang lebih 7 bulan bertugas di Proki ini. Tahun 2023 ini, Keuskupan Ruteng menetapkannya sebagai tahun pastoral ekonomi berkelanjutan dengan moto SAE, sejahtera, adil, dan ekologis. Sehubungan dengan tema besar ini, Proki berkewajiban untuk mendongkrak ekonomi rumah tangga, keluarga-keluarga umat-umat di Proki ini melalui beberapa bidang usaha, misalnya pertanian. Konteks Proki Kisol, pertanian yang menjadi unggulan kami, fokus kami, misalnya pengembangan nenas seperti ini. Dan seturut pengakuan banyak pihak, nenas-nenas yang diproduksi dari wilayah Proki Kisol ini jauh lebih enak, lebih lezat. Dan beberapa saat yang lalu Proki menginisiatif untuk melakukan pelatihan pada beberapa kelompok umat untuk mengubah nenas menjadi selai nenas. Ada juga pengembangan ekonomi melalui peternakan. Konteks Proki Kisol ini kita dihadapkan dengan persoalan banyak. Salah satunya yang menjadi persoalan yang menimpa umat kebanyakan di Keuskupan ini, misalnya persoalan stunting. Maka tugas Proki adalah memberikan motivasi, animasi, memberikan penyegaran kepada umat betapa pentingnya kesehatan ibu dan anak itu. Dan hal praktis yang dilakukan oleh Proki Kisol adalah mendoakan ibu hamil, mendoakan ibu dan bayi dalam kandungannya, serta bapaknya yang kiranya berdampak psikologi pada kelahiran secara normal bagi anak itu kelak. Dan itu sudah dilakukan di Proki ini pada setiap misa, baik di pusat Proki maupun di stasi-stasi. Saya sebagai pastor Proki dan juga Bapak Dewan, Bapak Ibu Dewan, punya keseriusan juga memikirkan soal kesejahteraan umat. Belum terlalu lama kami membangun jaringan kerja dengan satu lembaga pembibitan di Labuan Bajo, dan kami berhasil mendatangkan bibit kayu merbau dan bibit pinang jumbo.
Kayu merbau itu kayu yang unik, kayu yang sangat mahal dan berkualitas tinggi. Dan kita bersyukur mendapat 10.000 bibit anakan bibit merbau. Dan pinang jumbonya sebanyak 10.000 juga. Dan itu semua dibagikan ke semua umat melalui stasi-stasi. Paroki sih tidak menanam itu di tanah lokasi paroki, karena di tanah-tanah paroki sudah terisi dengan tanaman-tanaman lainnya. Sehingga kita bagi saja kepada semua umat. Saya Baltasar Sebastian Anggal, Ketua DPP Santo Yosef Kisol, menyampaikan dan mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Menjawab program ekonomi berkelanjutan yang dicanangkan keuskupan, kami di Paroki Kisol sudah melakukan beberapa hal pada sektor real, antara lain melakukan pengerjaan pembuatan minyak kelapa murni atau PCO di kelompok-kelompok umat. Ini hal yang terbaik untuk mendongkrak perekonomian umat. Yang berikut ada pemeliharaan babi-babi untuk umat. Ini juga satu hal untuk mendongkrak perekonomian umat. Sebenarnya dilatih memberikan dan memelihara babi-babi. Dengan tidak kami tetap mendorong rasa solidaritas umat untuk bergabung di koperasi, sehingga umat bisa memerangi pesta pora dan untuk menabung. Dengan cara-cara inilah kami sebagai Ketua DPP, Pastor Paroki dan DKP tetap mendorong umat semuanya untuk masuk bergabung di koperasi supaya bisa mendongkrak perekonomian dalam rumah tangga mereka masing-masing. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Yosef Bima dari pengurus stasi Nangarawa. Pada kesempatan ini kami sangat berterima kasih kepada program Keuskupan Ruteng kali ini, yaitu ekonomi berkelanjutan. Maka di stasi-stasi kami banyak ibu-ibu yang punya kreatif untuk menganyam topi rongga ini, yang modelnya seperti ini. Maka di sini kami sebagai stasi, kami akan membuat kelompok ibu-ibu untuk menganyam topi seperti ini supaya kita bisa mengekspor keluar, dan di sini supaya wabah rongganya bisa terpancar di mana-mana dan ekonomi para ibu-ibu kami bisa meningkat. Terima kasih. Selama ini Pastor Paroki, semua unsur dalam Dewan Paroki sudah mensosialisasikan tahun pastoral ekonomi berkelanjutan kepada semua umat, yang kiranya bisa menjadi semangat bersama dalam Paroki Santo Yosef Kisol ini. Apa yang mau dibuat oleh paroki, apa yang mau dibuat oleh gereja? Pada prinsipnya, gereja atau paroki selain memberikan bantuan secara material seperti yang telah dikonkretkan, memberikan menyalur bibit-bibit kayu merbau, pinang jumbo, dan bantuan-bantuan fisik material lainnya, tetapi yang jauh lebih penting adalah gereja atau paroki berpastoral dalam karya pastoral diakonia transformatif, memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada semua umat agar muncul kreativitas mereka untuk hidup lebih baik, supaya hilang ketergantungan umat pada pihak-pihak lainnya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga prinsipnya kita tidak memberikan mereka ikan, tetapi memberi mata kail.